Israel telah memberikan 10 pukulan kepada poros kejahatan. Itulah pesan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, malam ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di I24 News English. Saya Nicole Zedek melaporkan langsung dari Tel Aviv pada hari ke-32 perang ini dengan Iran. Netanyahu menyoroti koordinasi erat antara Amerika Serikat dan Israel sebulan sejak perang ini dimulai, yang terjadi 2,5 tahun sejak perang di berbagai front dimulai. Dan Perdana Menteri mengatakan setelah perang dengan Iran ini, sebuah Timur Tengah baru sedang muncul dengan aliansi-aliansi baru yang ia harap dapat segera diumumkan. Berikut informasi lebih lanjut dari Netanyahu malam ini. 1 bulan penuh dalam kampanye bersama kami dengan AS, kami secara sistematis menghancurkan rezim teror yang selama puluhan tahun menyerukan kematian bagi Amerika dan kematian bagi Israel. Di setiap generasi, kami selalu menghadapi mereka yang bangkit untuk menghancurkan kami. Dan di generasi ini pun demikian. Rezim Ayatollah telah melakukan upaya besar untuk menghancurkan kami, menguasai Timur Tengah, dan mengancam seluruh dunia. Mereka telah berusaha mewujudkan ambisi mematikan ini dengan mengembangkan program nuklir dan rudal balistik, mendanai serta mempersenjatai cabang-cabang teroris di sekitar kami, dan menghadapi sanksi berat yang dijatuhkan kepada mereka. Selama bertahun-tahun, semua ini telah merugikan Iran hampir $1 triliun. Sekarang kita bisa mengatakan bahwa 1 triliun itu telah terbuang sia-sia. Harga yang telah kami bebankan kepada Iran tidak hanya berupa uang. Dalam semangat Hari Raya Paskah Yahudi yang akan datang, sejak Perang Penebusan, kami telah memberikan 10 pukulan kepada poros kejahatan. Pukulan terhadap Hamas di Gaza, pukulan terhadap Hizbullah di Lebanon, pukulan terhadap Assad di Suriah, pukulan terhadap organisasi teroris di Yudea dan Samaria, pukulan terhadap Houthi di Yaman, dan 5 pukulan lagi terhadap Iran. Pukulan nuklir, pukulan rudal, pukulan terhadap infrastruktur rezim, pukulan terhadap pasukan penindas, dan pukulan terhadap pejabat tinggi. Hari ini kami berjuang bahu-membahu dengan Amerika Serikat. Dalam kerjasama bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya antara Presiden Trump dan saya, serta antara kedua militer. Tidak hanya kami telah memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, kami juga sedang membangun aliansi baru dengan negara-negara penting di kawasan ini untuk melawan ancaman bersama dari Iran. Dan saya berharap saya akan segera dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang aliansi penting ini. Kami melemahkan fondasi rezim teroris yang sebelum operasi tampak seolah maha kuasa. Hari ini, setelah operasi Singa Bangkit dan protes besar-besaran yang mengikutinya, serta setelah pukulan telak yang kini telah kami berikan kepada mereka, kami telah mengguncang rezim ini. Dan saya katakan kepada Anda bahwa cepat atau lambat, rezim ini pada akhirnya akan runtuh. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki pesannya sendiri untuk para sekutunya. Sekutu-sekutu yang belum meningkatkan peran mereka. Dengan gaya khas Trump, Presiden Amerika Serikat itu menyampaikan pernyataan terbarunya di Truth Social, menulis, semua negara yang tidak bisa mendapatkan bahan bakar jet karena Selat Hormuz, seperti Inggris Raya, yang menolak terlibat dalam pelumpuhan kepemimpinan Iran, saya punya saran untuk kalian. Yang pertama, belilah dari Amerika Serikat, kami punya banyak. Dan yang kedua, tunjukkan sedikit keberanian yang selama ini kalian tunda. Pergilah ke selat itu dan ambil saja. Sekarang, pada saat yang sama, Washington masih mempertimbangkan opsi militer terhadap infrastruktur energi Iran jika mereka tidak memenuhi tenggat waktu 6 April yang ditetapkan olehnya untuk menyetujui gencatan senjata. Baik, mari kita dapatkan kabar terbaru dari Washington sekarang. Baiklah, I24 News, English Correspondent Senior IAS Mike Wagenheim bergabung bersama kami secara langsung. Mike, ambil saja minyaknya. Itu pesan yang cukup tegas untuk sekutu-sekutu Amerika. Tapi bagaimana perang ini secara khusus mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa ini? Maksud saya, itu semua subjektif, karena memang dari awal hubungannya tidak terlalu baik kan? Jelas ini memberikan tekanan tambahan. Dengar Presiden sejak masa jabatan pertamanya telah mencoba mendorong gagasan bahwa negara-negara Eropa perlu lebih mandiri dalam hal pertahanan mereka. Mereka perlu memberikan kontribusi lebih besar dari PDB mereka. Mereka juga perlu lebih sedikit bergantung pada pihak Amerika. Dan sebagian besar, kecuali Spanyol, negara-negara Uni Eropa, negara-negara NATO melakukan hal itu. Mereka meningkatkan PDB mereka. Mereka menjadi lebih mandiri. Itu adalah prestasi untuk Trump. Sebaliknya, sekarang banyak negara Eropa itu berkata, "Hei, kalian menyuruh kami untuk lebih memperhatikan diri sendiri. Jangan terlalu khawatir tentang Amerika. Kenapa sekarang kalian meminta bantuan kami secara tiba-tiba, padahal kalian bilang jangan bergantung lagi pada kalian?" Sekarang Trump bilang, "Hei, ini sebenarnya adalah pembayaran tunggakan, karena kami sudah melindungi kalian begitu lama sebelum kalian memutuskan untuk berbenah."
Jadi beginilah, kita masuk ke dalam lingkaran seperti ini. Saya bahkan tidak akan menyebutnya diplomasi, hanya ketegangan saat ini antara Amerika dan mantan sekutu-sekutunya di seberang Atlantik. Intinya di sini bagi Trump ini adalah cara, setidaknya menurut pikirannya, untuk melepaskan diri dari situasi yang cukup sulit dipertahankan di sana, di Selat Hormuz. Dan mulai menaruh beban lagi, hanya saja dengan cara yang berbeda sekarang, kepada negara-negara Eropa untuk ikut serta dan mulai berkontribusi, namun dengan cara yang jauh berbeda dan jauh lebih berbahaya ke depannya. Dan Mike, tetap saja Presiden Amerika Serikat masih mendorong diplomasi. Apa pembaruan yang kita miliki terkait upaya negosiasi terbaru Amerika saat ini? Presiden mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa negosiasi berjalan dengan baik, meskipun dia tidak memberikan banyak detail. Sekarang Pakistan dan Tiongkok, dua dari pihak yang dianggap sebagai mediator atau pihak yang membantu memulai negosiasi ini, menyusun rencana 5 poin lebih awal hari ini. Sebenarnya belum ada banyak terobosan. Menurut saya, ini adalah rencana yang masuk akal tentang apa yang perlu dilakukan ke depannya. Tapi ini hanya gambaran dasar saja untuk mencoba memicu pembicaraan dan setidaknya memiliki tujuan nyata yang tertulis di atas kertas untuk dicapai bersama. Di luar itu, tidak ada indikasi di sini bahwa telah terjadi terobosan atau bahkan diskusi substantif yang berlangsung bolak-balik hari ini. Dan Mike, terkait retorika terbaru yang kita dengar dari Presiden Amerika Serikat yang meminta negara-negara lain untuk mendapatkan minyak itu sendiri atau membeli dari Amerika Serikat. Apakah ada indikasi bahwa beberapa negara ini mempertimbangkan untuk membeli minyak Amerika? Atau ini juga hanya retorika saja? Dengar, Trump itu seorang penjual kan? Memang dari dulu seperti itu. Jadi kalau dia punya sesuatu untuk dijual, kalau dia punya produk untuk dijual, tentu saja dia akan menawarkannya. Saya rasa itu memang sangat khas Trump. Benar-benar gaya Trump, 101 dari presiden. Tapi kau tahu, dia sudah mendorong penjualan minyak sejak lama, jauh sebelum perang Iran ini, sebelum Selat Hormuz jadi perhatian. Maksud saya, ini kembali ke agenda tarifnya ketika dia merasa negara-negara, terutama di Asia, seperti Indonesia, Pakistan, sangat tertinggal dalam perdagangan, mengalami defisit besar. Dia merasa cara untuk menutupi itu adalah dengan membuat mereka membeli minyak dalam jumlah besar. Itu belum benar-benar terwujud, tapi memang itu rencananya. Ada juga semacam hal sebaliknya dengan India, yang saat ini terjebak dalam krisis minyak ini, di mana mereka mencari investasi Amerika dalam produksi minyak India untuk mencoba memproduksi lebih banyak dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan Iran. Meskipun India dalam beberapa hal terlalu dekat dengan negara-negara tersebut, jadi situasinya berjalan dua arah. Intinya tidak ada indikasi langsung bahwa pihak-pihak akan mulai beralih ke Amerika Serikat untuk kebutuhan minyak mereka. Tapi dengarkan, krisis membawa peluang, bahkan krisis yang diciptakan sendiri dalam beberapa hal. Jadi, Presiden mencoba memanfaatkan hal itu dan berkata, "Hei, kami punya sesuatu untuk ditawarkan." Dan banyak negara saat ini tidak punya itu. Lebih baik kita manfaatkan hal baik yang sedang kita miliki. Mike Wagenheim dengan kabar terbaru dari Gedung Putih. Terima kasih atas pembaruannya. Sekarang, seperti yang baru saja kita bahas, Presiden Trump tidak senang dengan sekutu NATO-nya karena sikap mereka yang hanya menonton dalam perang ini. Bahkan, Trump mengatakan bahwa Prancis telah menolak untuk mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat yang membawa senjata ke Israel terbang di wilayah udara mereka. Dan sekarang, laporan menunjukkan bahwa Italia tidak mengizinkan pesawat AISAC yang sedang menjalankan misi tempur mendarat di pangkalannya di Sisilia. Pemerintah-pemerintah Eropa semakin khawatir tentang eskalasi, dampak ekonomi, dan penolakan dari masyarakat di dalam negeri. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Laksamana Madya Purnawirawan, Patrick Chevalru, Wakil Presiden Open Diplomacy Institute, serta mantan perwira Komando Strategis NATO di Norfolk. Patrick, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Seiring kita mendengar semakin banyak reaksi dari negara-negara Eropa ini, maksud saya, Prancis mungkin tidak mengejutkan, tapi Italia. Apakah ini menunjukkan bahwa semakin banyak negara Eropa yang mengambil sikap lebih tegas terhadap perang ini? Ya, yang harus dipahami semua orang adalah situasi yang diciptakan oleh dimulainya perang ini oleh Presiden Amerika membuat sekutu-sekutu Eropa sangat tidak nyaman, sangat-sangat terkejut. Tidak ada konsultasi antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa mereka. Jadi kita tidak perlu heran bahwa dalam situasi saat ini
hubungan mereka cukup dingin dan ada banyak keengganan dari negara-negara Eropah termasuk Perancis tentu saja untuk mengerahkan pasukannya dalam konflik panas yang mereka sendiri tidak diajak berkonsultasi. Dan jika saya melihat situasi yang sangat sulit antara US dan Eropah selama tahun lalu, sejak pelantikan Donald Trump dengan banyak penghinaan, ancaman, kita harus ingat insiden Greenland dan sebagainya. Kita seharusnya tidak terkejut dengan situasi saat ini. Ya, tentu saja bukan kejutan. Tapi apa arti semua ini bagi masa depan hubungan dengan Amerika Serikat dan NATO? Apakah masih ada prospek ke depan atau apa yang harus terjadi untuk memperbaiki beberapa hubungan ini? Ya, masa depan NATO adalah pertanyaan yang sangat bagus. NATO telah diguncang oleh konflik lain, yaitu agresi Rusia terhadap Ukraina. Dengan perilaku dari Presiden Amerika yang di mata banyak pengamat tampak lebih berpihak kepada Kremlin daripada kepada Ukraina. Padahal konflik Ukraina sangat eksistensial bagi Eropa. Jadi, mengingat apa yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi di Selat Hormuz dalam hal kerjasama masa depan antara AS dan negara-negara Eropah. Dan mungkin beberapa negara Asia juga harus dipertimbangkan dalam kerangka gambaran yang jauh lebih besar ini. Dan seperti apa jadinya jika beberapa negara NATO ini mengambil langkah untuk memberikan jaminan di masa depan agar Selat Hormuz tidak bisa disandra lagi oleh Iran? Jaminan seperti apa yang diinginkan negara-negara NATO jika mereka akan terlibat dalam hal seperti itu? Nah, kita harus memahami bahwa itu berada di luar Selat Hormuz, itu di luar wilayah NATO. Pasal 5 belum diaktifkan. Pasal 4 yang merupakan pasal konsultasi dari Perjanjian Washington bahkan belum diaktifkan oleh Amerika Serikat. Jadi kita belum sampai ke tahap itu. Sekarang negara seperti Perancis memiliki perjanjian pertahanan dengan beberapa negara yang berbatasan dengan Teluk seperti Uni Emirat Arab. Dan kita tidak boleh lupa dalam konteks ini bahawa jet-jet Angkatan Udara Perancis selama 1 atau 2 minggu terakhir telah berkontribusi dalam mencegat dan menembak jatuh banyak drone Syahid Iran. jadi saya akan mengatakan bahwa negara-negara Eropa, terutama Perancis, memang hadir, tetapi sangat berhati-hati untuk melangkah lebih jauh. Sampai setidaknya situasinya sedikit lebih jelas, yang mana saat ini belum terjadi sejujurnya. Baiklah, Laksamana Madya Purnawirawan, Patrick Chevalero, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini dan mendengar sedikit lebih banyak wawasan tentang apa yang bisa kita lihat di masa depan NATO. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, saat perang di Iran memasuki bulan kedua, Sekretaris Perang Pete Hegseth mengatakan kepada media bahwa pertempuran akan terus berlanjut selama Iran belum menyetujui kesepakatan. Dia mengatakan bahwa hari-hari mendatang akan menjadi penentu. Namun dengan mayoritas rakyat Amerika menentang perang dan sekutu NATO enggan terlibat, berapa lama mereka bisa bertahan? Koresponden kami Joe Brown melaporkan. Saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi pasukan kita. Baru saja kembali dari kunjungan rahasianya ke Timur Tengah, Menteri Peran Amerika Pete Hegseth membawa pesan yang jelas dari dirinya dan pasukan. Semua ini harus terus berlanjut. Apa yang dikatakan orang-orang Amerika itu kepada saya, baik muda maupun tua, perwira dan bintara, pria dan wanita, kulit hitam dan kulit putih adalah, mari kita selesaikan misi ini. Dan karena presiden ini dan orang-orang Amerika ini, kita lebih dekat dari sebelumnya untuk meraih kemenangan. Operasi ini, seperti yang dia katakan, sedang memasuki fase kritis. Hari-hari mendatang akan menjadi penentu. Iran tahu itu, dan hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan secara militer tentang hal itu. Ya, mereka masih akan menembakkan beberapa rudal, tapi kami akan menembak jatuh rudal-rudal itu. Negosiasi masih berlangsung dengan perwakilan Iran tentang bagaimana mengakhiri konflik. Tapi Hegseth sudah jelas. Pokoknya harus dengan caranya, kalau tidak ya batal. Presiden Trump akan membuat kesepakatan. Dia bersedia. Dan syarat-syarat kesepakatan itu sudah diketahui oleh mereka.
Jika Iran tidak bersedia, maka Departemen Perang Amerika Serikat akan melanjutkan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi. Dan apakah syarat-syarat ini akan berakhir dengan invasi darat? Kepala Staf Angkatan Darat Dan Raisenkain tidak menutup kemungkinan, tetapi juga tidak mengatakan itu diperlukan. Ragam opsi militer yang dapat ditawarkan oleh pasukan tersebut sangat luas, tidak hanya terbatas pada apa yang Anda sebutkan terkait pasukan di darat. Dan saya tidak ingin mengurangi ruang keputusan Presiden, tetapi ada banyak hal, salah satunya adalah Iran harus menyadari bahwa pasukan-pasukan itu sudah berada di lapangan dan di titik-titik strategis. Hegseth juga menggemakan sentimen Donald Trump tentang bagaimana Eropa bisa berbuat lebih banyak untuk membantu perang dan membuka Selat Hormuz untuk memperbaiki masalah dalam rantai pasokan global. Namun 1 bulan setelah perang dimulai, negara-negara NATO membelakangi Amerika dengan Prancis dan Spanyol menolak mengizinkan pesawat militer melintasi wilayah udara mereka. Jadi, Amerika ingin perang segera berakhir, idealnya melalui meja perundingan, tetapi mereka juga siap untuk menghadapi situasi ini dalam jangka panjang. IDF mengatakan bahwa besok mereka akan menyelesaikan serangan terhadap semua lokasi produksi militer penting milik Iran. Dalam 24 jam terakhir saja, Angkatan Udara Israel telah melakukan lebih dari 230 serangan yang menargetkan peluncur rudal balistik, sistem pertahanan udara, dan beberapa lokasi produksi senjata di Teheran. Bergabung bersama saya di studio untuk membahas perkembangan terbaru ini adalah analis keamanan Jacob Lapin, pembawa acara Lapin Assessment, serta koresponden senior I24 News English, Owen Alterman. Yakov, terkait dengan besok, fakta bahwa IDF mengatakan mereka bisa saja telah menyelesaikan serangan di semua lokasi produksi militer yang penting. Apa artinya jika Israel benar-benar selesai menargetkan lokasi-lokasi produksi ini? Kemana arah pergeseran daftar target setelah 1 bulan perang ini berlangsung? Ini adalah tonggak yang sangat penting. Menyerang kemampuan Iran untuk memproduksi senjata adalah dampak yang paling bertahan lama. Dampaknya jauh lebih lama dibandingkan dengan menyerang misil atau peluncurnya secara langsung. Membangun pabrik senjata membutuhkan waktu paling lama. Itu adalah bagian paling mahal dari mesin perang mereka. Dan mengingat bencana ekonomi yang sedang dihadapi rezim ini, hal ini akan membuat mereka mundur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, ini sangat signifikan. Dan inilah mengapa mereka fokus pada industri senjata, karena tidak ada yang benar-benar tahu kapan perang ini akan berakhir. Jadi mereka benar-benar berada dalam fase penentuan, meminjam istilah dari NBA, dan mereka berusaha mengejar sebanyak mungkin target bernilai tinggi, karena ini bisa jadi hari-hari terakhir perang. Tidak ada yang tahu. Sekarang, lihat, jika perang ini berlanjut, masih ada target-target lain. Kita tahu bahwa ada target waktu nyata. Itu adalah jenis target yang terdeteksi saat Anda terbang di atas wilayah musuh. Target-target itu tidak ada di daftar target. Mereka tidak dipersiapkan. Sebagian besar target itu sudah dihantam. Tapi itulah target-target yang ditemukan ketika drone, jet tempur, satelit, dan semua sensor intelijen lainnya memberikan data baru tentang target dan kemampuan Iran yang baru. Jadi itu adalah target waktu nyata. Israel sangat-sangat ahli dalam hal itu. Dan saya yakin masih ada yang lain. Iran adalah negara dengan 92 juta penduduk. Anda tahu, itu seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol digabungkan menjadi satu. Saya yakin masih ada lebih banyak target, tapi ini adalah pencapaian yang sangat-sangat penting yang telah diraih oleh IDF sejauh ini. Itu berarti sebagian besar pekerjaan sudah selesai dan sudah kita lewati. Sebuah pencapaian yang sangat penting. Dan Owen, kita mendengar Perdana Menteri membanggakan beberapa pencapaian ini malam ini. Bagaimana pendapatmu tentang pernyataannya di televisi? Baik, Nicole. Pertama-tama, penulisan yang cerdas oleh Netanyahu. Kita tadi mendengar dalam terjemahan, kami menerjemahkan sebagai pukulan, kata maca dalam bahasa Ibrani. Tapi, seperti yang kamu tahu, itu juga punya terjemahan lain, yaitu wabah. Dan pidato Netanyahu bertema 10 tulah, ada juga 10 pencapaian. Bagaimanapun Nicole, ini sedang dibingkai di beberapa media Israel. Seperti yang baru saja dikatakan oleh Yakov, sebagai rangkuman perang jika perang itu berakhir. Jika perang itu berakhir karena keputusan yang dibuat di Washington dan bukan oleh Perdana Menteri. Tapi lebih dari itu Nicole, fakta bahwa Netanyahu harus datang ke mikrofon dan harus berbicara selama 10 menit serta harus membahas 10 wabah dan 10 pencapaian adalah bukti tambahan dari apa yang sudah kita ketahui. Yang kita miliki adalah hasil yang ambigu. Kita tidak memiliki hasil, tentu saja bukan kegagalan total, tapi kita juga tidak memiliki hasil di mana keberhasilannya cukup jelas, sehingga pidato seperti ini tidak diperlukan. Dan konteksnya di sini adalah kita tidak hanya berada sebelum Hari Raya Besar Yahudi, ketika keluarga-keluarga akan berkumpul, kurang dari 24 jam dari sekarang, untuk memulai Pesah dan Seder Pesah tradisional. Kita hanya punya 1 malam di sini di Israel, tentu saja. Tapi beberapa bulan sebelum kampanye pemilihan Latin, dan ini adalah seorang Perdana Menteri yang selalu sadar akan hal-hal politik.
Dan saya pikir tujuannya di sini adalah untuk mencoba melindungi dirinya dari serangan terkait keamanan. Saya pikir agak mengejutkan Netanyahu setidaknya pada saat ini tidak diserang dari pihak kanan, setidaknya tidak dari partai-partai dalam koalisi terkait isu keamanan. Tapi dia ingin mencoba melindungi dirinya dari serangan dari pihak lain yang menuduhnya tidak berbuat cukup banyak dan tidak memiliki pencapaian. Dengan membingkainya seperti ini, bagaimana Anda bisa mengatakan saya tidak punya pencapaian? Lihat semua yang sudah saya katakan. Dan dengan menyiratkan bahwa siapapun yang menyerangnya soal ini, Niko, dalam arti tertentu, bersikap tidak patriotik dan tidak tahu berterima kasih. Satu catatan di akhir, ini sering terjadi di studio televisi. Anda mengucapkan satu kalimat terlalu banyak. Kita semua sudah akrab dengan hal itu. Netanyahu mengalaminya malam ini. Dia berbicara sekitar 11 menit, menjelaskan alasan mengapa perang itu berhasil. Dan memang ada alasan mengapa perang itu berhasil. Mungkin alasan yang kuat, dan mungkin juga meyakinkan. Ini akan diperdebatkan di ranah politik Israel, dan bukan hanya di sana saja. Tapi dia menghabiskan 1 menit terakhir membicarakan orang-orang di studio televisi dan di pihak oposisi yang turun ke level politik kotor dan politik picik, bukannya membahas pertanyaan yang lebih besar. Niko, satu kalimat itu terlalu banyak. Netanyahu rentan di titik ini. Sepanjang perang, anggota koalisi pemerintahannya telah mengajukan undang-undang di Knesset Israel yang sangat kontroversial, bahkan di tengah taruhan besar perang ini. Termasuk hingga dalam pemungutan suara semalam tentang anggaran Israel. Langkah untuk memasukkan 250 juta dolar Amerika Serikat ke yeshiva ultra-ortodoks melalui langkah parlementer yang sah mungkin oleh koalisi. Namun langkah ini setidaknya bukan cara yang lazim dilakukan dan merupakan langkah yang sangat tidak populer. Jadi Netanyahu bisa menyampaikan argumennya seperti itu kepada pendukungnya. Tapi menurut saya, malam ini dia secara tidak perlu membuka dirinya terhadap kritik. Setelah, menurut saya, selama 11 menit menjelaskan tentang perang, di mana dia sebenarnya punya pijakan yang lebih kuat. Baiklah, komentar yang menarik dari Perdana Menteri. Dan saat dia mengatakan bahwa Israel sedang menang, saya ingin mengatakan bahwa serangan Iran masih terus berlanjut. Bahkan di Israel Tengah, setidaknya 8 orang terluka setelah sebuah rudal balistik yang membawa munisi tandan menyebarkan bahan peledak kecil ke beberapa lokasi di Bnei Brak, Pratikva, dan Ramajan. Dan pada saat yang sama, di utara, sirene hampir terus-menerus berbunyi dalam beberapa jam terakhir karena serangan roket dan drone dari Hizbullah terus berlanjut, dengan setidaknya 1 orang mengalami luka sedang di Afifim. Komando Front Dalam Negeri mengatakan tidak ada rencana untuk melonggarkan pembatasan saat ini karena rentetan serangan rudal ini terus berlanjut, membuat jutaan orang di seluruh negeri harus berlindung di tempat perlindungan. Mari kita dapatkan pembaruan langsung dari lapangan. Koresponden I24 News English kami, Malik Slaydin, bergabung bersama kami secara langsung dari Israel Tengah. Kami melihat beberapa kejadian berbeda terkait cedera tadi hari ini. Bahkan, beberapa laporan terbaru menunjukkan adanya cedera baru-baru ini juga di Israel Utara. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait rentetan serangan terbaru ini? Ya, jadi Hizbullah setelah beberapa jam situasi tenang, kami melihat rentetan serangan besar ke wilayah utara Israel, khususnya ke Galilea Atas, dan tentu saja di garis konflik. Dan ini melibatkan beberapa kerusakan dan korban. Namun sejauh yang saya pahami, sebagian besar korban berada dalam kondisi ringan. Dan kita tidak sedang membicarakan tentang cedera yang mengancam jiwa pada siapapun yang terluka. Ini berkaitan dengan garis depan. Dengan Hizbullah, tetapi di sini di pusat Israel, kami juga menyaksikan beberapa jam ketenangan sebenarnya. Namun pagi ini 3 gelombang serangan rudal menuju pusat yang terjadi setelah hampir 60 jam tanpa ada serangan rudal ke pusat Israel. Itu memang menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah di Bnei Brak. Dan salah satu submunisi dari hulu ledak bom tandan tampaknya jatuh di atap salah satu gedung hunian. Langit-langit bangunan itu runtuh dan 3 orang terluka akibat kejadian itu. Wanita tersebut dan 2 anaknya, namun mereka dalam kondisi ringan. 3 orang lagi di lokasi yang sama juga mengalami luka ringan. Dan 2 orang lagi di Petah Tikva tampaknya juga setelah ledakan. Dan beberapa mobil di sana juga meledak. Api dan asap terlihat tentu saja dan layanan pemadam kebakaran di Israel langsung memadamkannya hampir seketika. Begitu banyak korban, tapi sebagian besar hanya luka ringan. Dan tidak ada yang benar-benar dalam kondisi yang mengancam jiwa, itu yang paling penting. Dan secara keseluruhan kita harus mengatakan ini, jika kita bandingkan hari ini, kemarin, dan hari-hari sebelumnya, setidaknya di wilayah tengah situasinya jauh lebih tenang dan jauh lebih sedikit rudal yang diarahkan ke wilayah ini.
Belik, tetap saja, Komando Front Dalam Negeri mengatakan pedoman akan tetap diberlakukan setidaknya untuk saat ini. Apakah sudah ada perkiraan kapan pedoman ini akan dievaluasi ulang? Dan apa arti semua ini bagi mereka yang akan merayakan Hari Raya Pesach yang dimulai besok malam? Jadi pedoman akan tetap sama menurut Komando Front Dalam Negeri untuk beberapa hari ke depan, tetapi evaluasi dilakukan setiap beberapa hari. Dan tentu saja, jika situasinya berubah, pedoman juga akan berubah. Namun terkait Hari Raya Pesach, hari ini beberapa pejabat keamanan mengatakan hal itu. Penilaiannya adalah bahwa baik Hizbullah maupun Iran mungkin benar-benar akan meningkatkan serangan mereka ke wilayah permukiman di Israel karena hari raya tersebut. Ini bukanlah informasi konkret, tidak ada informasi konkret bahwa Hizbullah atau Iran telah merencanakan hal ini. Namun yang pasti hal ini bisa saja memicu Iran dan Hizbullah untuk menembaki wilayah permukiman di Israel. Karena adanya kerumunan, karena orang-orang yang mungkin ingin merayakan bersama. Itulah sebabnya sekali lagi Komando Front Dalam Negeri mengatakan bahwa pedoman tetap sama. Dan masyarakat sebaiknya menghindari kerumunan besar serta tetap berada di dekat tempat perlindungan jika terjadi serangan rudal. Dan Belik, pembaruan singkat sejauh ini tentang sejauh mana kerusakan yang telah terjadi sampai saat ini. Otoritas properti Israel mengatakan lebih dari 22.000 klaim kompensasi atas kerusakan telah diajukan. Apa arti angka ini terkait kerusakan di seluruh negeri? Ya, lebih dari 22.000 seperti yang sudah Anda sebutkan. Tapi mari kita katakan begini, sebagian besar kerusakan tentu saja adalah kerusakan ringan. Tentu saja ada banyak rumah yang rusak parah, terutama yang terkena serangan langsung atau hantaman langsung oleh rudal Iran. Itu sudah terjadi beberapa kali sejak awal perang. Tapi orang-orang tetap mengajukannya untuk mendapatkan kompensasi, berharap bisa mendapatkan kembali sebagian uang. Itu tidak berarti bahwa kerusakan yang terjadi pada banyak bangunan di Israel benar-benar sangat luas dan sangat besar. Baiklah, Balik Suden, terima kasih atas pembaruan dari lapangan. Kami akan segera jeda sejenak di I24 News English, tapi masih banyak yang akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana. Selamat datang kembali di I24 News English. Di front utara, IDF mengonfirmasi 4 tentara Israel tewas dalam bentrokan dengan Hizbullah di Lebanon Selatan saat pertempuran semakin intens di sepanjang perbatasan. Dan pada saat yang sama, serangan udara Israel telah menghantam infrastruktur Hizbullah di ibu kota Beirut. Militer mengatakan telah menghancurkan lebih dari 180 peluncur roket dan rudal sejak putaran pertempuran terbaru ini dimulai. Menteri Pertahanan Israel Ezra Katz kini sedang menguraikan rencana untuk zona penyangga di selatan Sungai Latani. Berikut apa yang dia katakan. Pada akhir operasi, IDF akan ditempatkan di area keamanan di dalam Lebanon pada garis pertahanan terhadap rudal anti-tank dan akan memiliki kendali keamanan atas seluruh area tersebut. Hingga ke Latani, termasuk jembatan-jembatan Latani yang tersisa, sambil menyingkirkan pasukan Radwan yang masuk ke wilayah tersebut dan menghancurkan semua senjata yang ditempatkan di sana. Selain itu, kembalinya lebih dari 600.000 penduduk Lebanon Selatan yang telah mengungsi ke utara ke selatan Latani akan sepenuhnya dilarang sampai keselamatan dan keamanan penduduk wilayah utara benar-benar terjamin. Dan semua rumah di desa-desa dekat perbatasan di Lebanon akan dihancurkan sesuai dengan model Rafah dan Beit Hanun di Gaza, untuk menghilangkan untuk selamanya ancaman di dekat perbatasan bagi penduduk wilayah utara. Masih bersama saya di studio, Yakov Lapin dan Owen Alterman. Yakov, ada rencana untuk membentuk zona keamanan di selatan Sungai Litani. Tapi berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan zona penyangga ini? Apakah ada jangka waktu untuk operasi seperti ini? Pasti ada jadwal. Kita tidak mengetahuinya karena itu bersifat rahasia. Tapi mereka jelas bekerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dan ada pasukan cadangan yang sudah dipanggil. Ada divisi-divisi yang bekerja sesuai dengan rencana operasional. Jadi banyak hal juga akan bergantung pada hasil.
Mereka akan memastikan bahwa wilayah tempat mereka bekerja akan dibersihkan dari Hizbullah secara sistematis. Jadi di desa-desa yang paling dekat dengan Israel, saya pikir kita akan melihat dan kita sudah melihat kehancuran besar pada infrastruktur. Pemandangan yang sangat mengingatkan kita pada tempat-tempat seperti Sanjaya atau Rafah di jalur Gaza, lingkungan yang telah berubah menjadi sarang teroris. Anda akan melihat pekerjaan teknik berat, menurut saya, di sana oleh IDF untuk membersihkan infrastruktur itu, karena tidak mungkin dibiarkan kembali seperti semula. Hal itu akan membuat kehidupan di komunitas utara menjadi mustahil. Dan Anda tahu, yang tidak kalah pentingnya, pergeseran strategis di sini bukan hanya operasi militer saja. Faktanya adalah sekitar 600.000 penduduk Lebanon Selatan. Sebagian besar dari mereka adalah Syiah. Sebagian besar pada dasarnya merupakan bagian dari ekosistem sipil dan politik Hizbullah, yang pada dasarnya berfungsi sebagai perisai manusia yang sengaja mereka bangun. Mereka sekarang berada di luar Lebanon Selatan. Mereka telah meninggalkan Lebanon Selatan dan Menteri Pertahanan Katz telah mengatakan bahwa mereka tidak boleh kembali sampai wilayah utara Israel aman, yang berarti mereka tidak akan kembali dalam waktu yang lama. Sekarang, itu adalah perubahan yang cukup dramatis. Itu berarti bahwa zona keamanan yang sekarang akan dijalankan Israel di Lebanon Selatan, sebagian besar akan bebas dari warga sipil. Itu bukan jenis zona keamanan yang sama seperti yang biasa kita bayangkan ketika memikirkan tahun 80-an dan 90-an, di mana selalu ada gesekan antara beberapa warga sipil, terutama kelompok Syiah pro-Hezbollah. Meskipun tentu saja ada juga orang Kristen yang merupakan bagian dari SLA. Ini adalah fase yang benar-benar berbeda dalam sejarah Israel. Tapi ini adalah jenis zona keamanan yang sangat berbeda, yang bisa dikendalikan sebagian dengan tembakan jarak jauh, sebagian lagi dengan serangan dadakan. Ini tidak berarti bahwa IDF akan menguasai setiap jengkal zona keamanan, tapi mereka pasti akan ada di sana, dan kemungkinan besar akan masuk jauh ke bagian selatan Lebanon. Ini adalah perubahan strategi yang nyata. Ini membentuk ulang wilayah selatan Lebanon. Ini bukan sekedar gelombang kekerasan lainnya. Ya, kamu tahu, Yakob memberikan ringkasan keamanan yang luar biasa di sini tentang apa artinya di lapangan, apa artinya secara militer, apa artinya bagi keseimbangan kekuatan. Saya ingin membawa kita ke ranah diplomatik dan diplomasi publik. Ketika Israel Katz tampil dan berbicara tentang model Rafah dan Beit Hanun, Mikol, itu adalah pesan yang luar biasa untuk audiens domestik Israel, terutama bagi seorang menteri pertahanan yang dalam beberapa bulan ke depan akan menghadapi pemilih dalam pemilihan pendahuluan dari mereka yang terdaftar di Partai Likud. Jadi, kalimat seperti itu sangat membantunya. Itu juga merupakan pesan yang baik kepada musuh bahwa Israel bertekad dan tidak takut untuk terus maju sampai akhir. Itu bukan pesan yang begitu baik seperti yang sering saya katakan bagi orang yang sedang duduk di sofa mereka di Kansas. Dan disinilah diplomasi publik Israel benar-benar memiliki kelemahan besar. Tidak mungkin berbicara kepada semua audiens. Dan seperti biasa, bukanlah audiens yang duduk di sofa di Kansas yang mendapatkan prioritas. Yang menjadi prioritas adalah musuh dan paling sering audiens domestik. Lihat, sampai saat ini, fokus utama secara internasional adalah pada arena utama dalam perang, yaitu di Iran. Dan Lebanon mendapat perhatian lebih sedikit, meskipun 1 juta orang telah mengungsi. Sekali lagi, ini demi keselamatan mereka sendiri, Nicole. Dan itu diizinkan menurut hukum internasional untuk melakukan hal itu. Ketika Israel ingin, seperti yang dikatakan Yakub dengan benar, memisahkan warga sipil dari para kombatan agar warga sipil tidak terluka. Dan itu diperbolehkan selama bersifat sementara. Namun setelah perang di Iran berakhir, terutama jika perang di Iran berakhir sebelum operasi di Lebanon selesai, yang merupakan skenario yang sangat mungkin terjadi, akan ada lebih banyak perhatian terhadap apa yang terjadi di Lebanon. Dan ini akan menjadi sulit bagi Israel, menantang bagi Israel secara diplomatik dan dalam hal diplomasi publik. Pengalaman di Gaza menunjukkan bahwa itu tidak mustahil. Ya, Israel menyebut Rafah dan Beit Hanun karena itu sudah terjadi dan Israel mendapat tekanan secara diplomatik, tetapi mampu keluar dari situasi tersebut. Tapi kita juga harus berpikiran jernih. Tidak hanya tentang keuntungan melakukan ini, tapi juga tentang harga yang mungkin harus dibayar Israel. Jadi Owen, pertama-tama saya benar-benar setuju dengan kehati-hatianmu. Dan menurut saya yang akan terjadi adalah Israel akan mengatakan, dan ini sangat tulus, bukan sekedar pencitraan, bahwa yang ingin mereka lihat adalah Lebanon mendapatkan kembali kedaulatannya atas Lebanon Selatan. Jadi cara untuk melakukan itu adalah dengan membuktikan kemampuan pemerintah Lebanon untuk benar-benar menguasai wilayah mereka sendiri, dan tidak membiarkan Hizbullah menjalankan negara di dalam negara, seperti yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun. Sekarang, begitu Israel melihat bukti bahwa tentara Lebanon bentrok menghadapi Hizbullah dan menang, menurut saya itulah saatnya Israel akan mulai berpikir untuk menarik diri dari Lebanon Selatan.
Dan saya pikir itulah sebenarnya pesan yang sangat perlu disampaikan oleh Israel, bahwa tujuan akhirnya di sini bukanlah kehadiran permanen Israel di Lebanon Selatan, melainkan kehadiran permanen Lebanon di Lebanon Selatan. Pesan yang sangat penting secara hukum dan dalam hal diplomasi. Dan kita mungkin mulai mendengar itu dari beberapa bagian pemerintahan. Itu akan menjadi pesan penting yang perlu disampaikan Israel seiring waktu. Mungkin nanti dalam siaran kami, kita akan membahas tentang teman kita, atau mungkin bukan, Perdana Menteri Mark Carney di Kanada, dan apa yang dia katakan. Saya bahkan tidak ingin menyebutnya substansi, tapi kita akan membahasnya nanti. Ya, kita akan membahas semua itu nanti. Sementara itu, saya ingin tetap fokus di wilayah kita. Dan sekarang beralih ke dampak perang ini terhadap kawasan Teluk. Bahkan, sebuah kapal tanker minyak Kuwait yang berlabuh di Dubai terkena serangan Iran, memicu kebakaran dan juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi tumpahan minyak karena penilaian kerusakan sedang berlangsung. Pada saat yang sama, Inggris sedang mengerahkan sistem pertahanan udara tambahan dan jet tempur ke Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain untuk melindungi dari serangan Iran lebih lanjut. Sekarang mari kita simak pembaruan dari koresponden senior Timur Tengah I24 News, Ariel Ostran. Ariel, ini adalah salah satu hari paling intens di Dubai sejak minggu pertama perang ini. Jadi, apa saja yang telah kita lihat sepanjang hari di UEA? Ya, Nicole, memang salah satu hari paling intens di UEA sejak dimulainya perang. 8 rudal balistik, 4 rudal jelajah, 36 drone Iran diluncurkan ke wilayahnya hanya dalam 24 jam terakhir. 4 warga negara asing terluka akibat puing-puing yang jatuh setelah intersepsi berhasil di Dubai. Dan seperti yang Anda sebutkan, di pelabuhan, kapal tanker minyak Kuwait untuk Salmi terkena drone Iran yang menyebabkan kebakaran di sana. Tapi itu hanya terjadi di UEA. Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait semuanya telah diserang oleh rudal balistik dan drone Iran dalam 24 jam terakhir. Bahkan, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Arab Saudi telah mengeluarkan perintah berlindung di tempat bagi semua warga negara Amerika yang saat ini berada di Arab Saudi. Setelah adanya informasi tentang meningkatnya ancaman di Arab Saudi terhadap hotel, bisnis, dan lokasi lain tempat berkumpulnya warga Amerika. Dan ini menyusul ancaman dari IRGC untuk menargetkan setidaknya 18 perusahaan teknologi Amerika Serikat yang memiliki kantor dan toko di wilayah tersebut. Sekedar informasi, Nicole, di Uni Emirat Arab saja ada 5 toko Apple di pusat perbelanjaan di seluruh negeri. Jadi ini membuat pusat perbelanjaan sekarang menjadi target potensial. Google memiliki pusat di Dubai dan di Riyadh. Dan itu baru 2 dari 18 negara yang diancam oleh IRGC. Jadi kita melihat bahwa tidak hanya serangan Iran terhadap negara-negara Arab Teluk yang terus berlanjut, tetapi sebenarnya ada ancaman yang kredibel dari pihak Iran untuk meningkatkan serangan tersebut dengan menambah target-target lain, termasuk target sipil. Ya, semua target sipil, Ariel, retorika yang kita dengar dari Iran ini terus meningkat. Namun bantuan sedang dalam perjalanan menurut Inggris. Maksud saya, bagaimana pasukan dan sumber daya Inggris ini sebenarnya dapat digunakan untuk membantu melindungi negara-negara Teluk ini? Ya, ini bukanlah bantuan penyelamat yang diharapkan semua orang di Teluk. Ketika Inggris mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, pada dasarnya bantuan itu berupa pertahanan, yaitu mencoba memperkuat sistem pertahanan negara-negara Arab Teluk yang mulai menipis. Ketika mereka diserang rudal balistik dan rudal jelajah, mereka menggunakan rudal pencegat. Ketika diserang drone, mereka lebih memilih menggunakan jet tempur untuk menembak jatuh. Jadi, memperkuat kedua sistem itu, kedua lapisan pertahanan udara tersebut, dimaksudkan untuk membantu negara-negara Arab Teluk saat mereka terus menangkis serangan-serangan Iran ini. Namun, kita masih belum melihat adanya niat ofensif dari negara-negara Arab Teluk tersebut. Dan itu juga akan mencakup pasukan Inggris yang baru datang. Dan Ariel, sementara semuanya terus diserang, dampak ekonomi juga semakin besar. Perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa perang ini sudah menelan biaya sekitar 186 miliar dolar di wilayah Arab. Apa dampak jangka panjang semua ini bagi beberapa negara tersebut? Ya, Nicole, lihat, bukan untuk meremehkan besarnya beban finansial di negara-negara Arab Teluk, tapi uang bukan masalah di sini, baik dari segi kemampuan maupun dari segi lainnya. Utamanya,
Dampak utama yang kita lihat di negara-negara Arab Teluk adalah kerusakan pada citra mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah berusaha membangun reputasi sebagai oase stabilitas dan kemakmuran. Tempat yang aman di kawasan yang bergejolak untuk menarik dunia usaha, bahkan agar ekonomi global membangun pusat-pusat kegiatan di sana. Dan inilah dampak utama bagi negara-negara Teluk, yaitu pukulan terhadap reputasi yang telah mereka bangun dengan susah payah, biayanya akan mereka tanggung, meskipun mereka menuntut ganti rugi dari Iran setelah semua ini berakhir. Namun pada akhirnya, kerusakan pada citra mereka lah yang paling signifikan di sini bagi negara-negara Arab Teluk ini, khususnya negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan juga Arab Saudi. Ariel Osran dengan laporan terbarunya, terima kasih atas liputannya seperti biasa. Nah, seiring negara-negara Teluk terus menghadapi serangan Iran, aliansi regional mungkin sedang bergeser. Menurut laporan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini sedang melakukan pembicaraan langsung dengan beberapa pemimpin Arab tentang kerjasama melawan Iran. Mereka memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kemampuan militer Teheran dan pengaruh regionalnya yang bisa membuat beberapa pihak yang tidak terduga menjadi lebih dekat satu sama lain. Pada saat yang sama, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikabarkan meminta Presiden Donald Trump untuk tidak mundur. Mendesak Washington untuk melanjutkan kampanye militer sampai Iran benar-benar dilemahkan atau dipaksa membuat konsesi besar. Jadi, apa sebenarnya arti dari aliansi yang sedang muncul ini? Dan seberapa jauh negara-negara Arab bersedia melangkah? Kita akan membahas lebih lanjut. Sekarang kita ditemani oleh pakar Timur Tengah, Dahlia Ziada. Dahlia, pesan Iran kepada negara-negara Teluk adalah berhenti menampung pangkalan ISIS dan kalian tidak akan diserang. Tapi apakah retorika dan ideologi itu justru menjadi bumerang? Dan apakah hal itu justru membuat negara-negara Teluk semakin dekat dengan sekutu barat seperti Amerika Serikat dan juga Israel? Tentu saja. Pertama-tama, terima kasih Niko sudah mengundang saya. Selalu menyenangkan bertemu denganmu. Jadi, pertanyaannya sekarang, bukan apakah negara-negara Teluk Arab sedang bersekutu kembali dengan Amerika Serikat dan Israel, atau justru dengan Iran? Sebenarnya, pertanyaan yang sedang diajukan oleh orang-orang Arab sekarang adalah, apakah mereka harus berpihak pada visi akhir Israel atau visi akhir Amerika Serikat? Sekarang sudah bukan rahasia lagi bahwa ada perbedaan antara apa yang ingin dicapai Amerika Serikat dari perang ini dan apa yang ingin dicapai Israel. Dan tampaknya sebagian besar negara Teluk Arab, khususnya negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, sangat setuju dengan visi Israel tentang penghancuran total rezim tersebut. Sementara itu, beberapa negara lain seperti mungkin Qatar dan Oman, mungkin condong bahkan Mesir sebenarnya, yang bukan negara Teluk Arab dan sedang sangat menderita akibat dampak perang ini terhadap ekonominya, juga lebih condong ke arah itu. Kata Ziv. Mari kita ikuti visi AES, yaitu mencari seseorang dari dalam rezim untuk menjalankan urusan negara setelah jatuhnya kelompok garis keras, garda revolusi, dan para ayatollah. Dan kemudian inilah orang yang akan kami hadapi setelahnya. Tapi mereka tahu pasti bahwa Iran akan selalu tetap ada di sana. Mereka akan selalu tetap ada di sana. Dan mereka sebenarnya lebih khawatir tentang kedaulatan mereka setelah kedua skenario akhir itu. Jadi Iran akan selalu ada di sini. Negara-negara Teluk dan negara-negara Arab akan selalu ada di sini. Jadi bahkan jika rezim di Iran tetap bertahan setelah perang ini, seperti apa hubungan Arab dengan Iran nantinya? Oh, itu sudah hancur. Pertama-tama, memang tidak terlalu baik sejak awal. Ada banyak konflik ideologis antara Iran dan negara-negara Arab lainnya, terutama di Teluk Arab, di Teluk Persia. Maksud saya negara-negara Arab di Teluk, karena mereka selalu menganggap wilayah itu sebagai halaman belakang atau arena di mana mereka bisa melakukan apa saja tanpa mengharapkan adanya respons. Setelah perang ini, atau ketika perang ini benar-benar terjadi, yang terjadi adalah akhirnya orang-orang Arab menemukannya. Oke, sekarang ini kesempatan kita untuk menyingkirkan Iran. Negara itu telah membuat kekacauan di seluruh kawasan setidaknya selama 3 dekade terakhir. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa reaksi atau serangan balasan tidak akan ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel seperti yang mereka harapkan.
mereka akan melakukan seluruh pekerjaannya dan kita hanya akan memetik hasil dari perang ini. Tapi sebenarnya, serangan balasan justru menimpa mereka, menimpa negara-negara Teluk Arab ini. Jadi sekarang mereka seperti terpojok dalam perang ini. Pada awalnya, mereka tidak ingin terlibat di dalamnya, sama seperti NATO yang tidak ingin terlibat dalam perang ini. Dan pada awalnya, mereka mengadopsi moto seperti ini, seperti itu bukan urusan kita, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Dan kemudian kita akan mendapatkan manfaat dari itu. Sekarang mereka menjadi bagian dari perang ini, yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan, apakah mereka mungkin akan mendorong Amerika Serikat lebih jauh, seperti yang kita lihat di sini, seperti yang sudah kita dengar, untuk mengadopsi visi Israel tentang penghancuran total rezim tersebut. Tentu saja, apakah negara-negara ini menginginkannya atau tidak? Kamu benar, perang itu telah datang kepada mereka. Apakah mereka siap untuk melangkah lebih jauh dari koordinasi diam-diam dan mengambil peran yang lebih aktif melawan Iran? Atau apakah itu masih belum menjadi pilihan untuk saat ini? Saya rasa peran aktif yang akan kami ambil adalah peran finansial, seperti biasanya. Saat ini, ada diskusi di antara negara-negara Teluk Arab. Secara khusus, seperti yang saya dengar dari beberapa sumber terpercaya, bagaimana jika kami yang menyediakan pendanaan untuk Amerika Serikat? Perang ini harus dilanjutkan sesuai dengan keinginan kami, yaitu penghancuran total rezim Iran, bukan sekedar membuat kesepakatan dengan rezim tersebut. Memahami bahwa Presiden Trump sebenarnya sudah mencari jalan keluar, dan beliau sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar di dalam Amerika Serikat. Baik dari partainya sendiri maupun dari Kongres yang bahkan hari ini mereka menolak permintaan militer atau ada laporan bahwa mereka menolak permintaan militer untuk mendanai perang. Jadi mungkin mereka akan menawarkan ini kepada Amerika Serikat. Negara-negara Arab akan menawarkan ini kepada Amerika Serikat agar Amerika mengadopsi visi tersebut atau menyatukan visinya untuk tujuan akhir dengan visi Israel dan menyingkirkan rezim ini dari kawasan selamanya. Dahlia Ziadeh, senang sekali bisa bersama Anda di i24 News English seperti biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, IRGC sekarang memperluas ancamannya, mengirimkan peringatan kepada perusahaan teknologi Amerika yang memiliki lokasi di Timur Tengah untuk segera meninggalkan tempat kerja mereka karena rezim bisa saja menyerang. IRGC telah mengancam 18 perusahaan teratas Amerika Serikat termasuk Apple, Google, Tesla, Boeing, Nvidia. Itu hanya beberapa contohnya. Jadi untuk membahas lebih lanjut, saya ingin membawa percakapan ini kembali ke studio. Yakov, seberapa serius ancaman ini harus ditanggapi? Dan apa yang ditunjukkan oleh hal ini tentang strategi Iran saat ini? Secara terbuka, mereka terus mengancam infrastruktur sipil di seluruh wilayah. Mereka mencoba melakukan aksi saling membalas. Kalian menyerang industri kami, kalian menyerang target-target sensitif kami. Kami juga bisa melakukan hal yang sama kepada kalian. Tapi benarkah mereka bisa? Kita tidak tahu. Saya rasa kita harus menyikapi ancaman Iran dengan sangat skeptis pada tahap ini. Karena gagasan bahwa sebulan setelah perang ini dimulai, mereka masih menyimpan kemampuan atau serangan rudal besar-besaran yang belum mereka gunakan sampai sekarang terdengar agak mengada-ada. Mereka mungkin bisa mencoba memfokuskan serangan mereka dan meningkatkannya beberapa persen. Kita sudah melihat mereka mencoba melakukan itu, tapi sangat sulit bagi mereka untuk melakukan lebih dari itu. Jadi tentu saja, kalau Anda adalah seorang petugas pertahanan udara, kalau Anda dari CENTCOM, Anda pasti akan memastikan semua pertahanan di sekitar target sensitif sudah siap dan teratur. Anda tidak bisa meremehkan ancaman apapun dari musuh. Tapi kalau melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas, saya rasa Iran tidak bisa melakukan lebih banyak dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Kita melihat mereka sudah di kapasitas maksimum dengan sedikit naik turun. Tapi mereka tidak punya sesuatu yang besar. Trik rahasia yang bisa mereka keluarkan sekarang untuk mengejutkan semua orang, seperti kemampuan tersembunyi untuk menyerang fasilitas tertentu yang belum pernah mereka gunakan sampai sekarang. Kita sudah sebulan masuk ke perang ini. Mereka terus-menerus dihantam oleh amunisi tanpa henti dan ratusan jet setiap hari. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk sedikit skeptis di sini. Saya setuju dengan Yakov. Saya tidak berpikir ini berdampak apapun pada daya tangkal Iran, Niko, pada tahap perang ini untuk semua alasan yang disebutkan Yakov. Mungkin saya rasa ini bisa membantu moral di dalam rezim, membantu para pendukung mereka di seluruh Timur Tengah. Tapi dalam hal mengubah keseimbangan dan hasil perang, saya tidak berpikir ini punya dampak apapun.
Tapi tentu saja, serangan serius Iran terhadap infrastruktur energi di negara-negara Teluk. Kamu sudah membicarakan ini selama berminggu-minggu. Itu bisa menjadi, dalam arti tertentu, kartu baru yang bisa dimainkan. Mungkin bukan teknologi baru, tapi target-target baru yang kemungkinan besar sudah mengubah cara pengambilan keputusan di ibu kota penting dan tempat-tempat penting lainnya. Ya, kita memang melihat setidaknya di negara-negara Teluk, strategi ini menjadi bumerang. Semua laporan menunjukkan bahwa strategi ini telah menjadi bumerang. Tapi Owen, kamu skeptis. Ya, dengar, ada banyak laporan, Niko, tentang negara-negara Teluk, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, yang secara diam-diam membisikkan ke telinga Donald Trump. Bisa dibilang, menyuruhnya tetap pada kebijakannya terhadap Iran. Kami menginginkan keseimbangan kekuatan yang berbeda pada hari setelah perang dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tapi Nicole, selain Emirat, mereka tidak mengatakannya secara terbuka. Mereka tidak akan datang ke studio kami dan memberikan wawancara eksklusif untuk mengatakan langsung kepada kami bahwa inilah yang mereka lakukan. Dan disitulah keraguannya. Dan saya terus mengatakan ini di siaran kami, tapi saya akan mengatakannya lagi. Itu karena mereka perlu mengkalibrasi keseimbangan kekuatan antara Amerika dan Iran. Mereka tidak tahu siapa yang akan memenangkan perang. Tapi siapapun yang memenangkan perang, mereka perlu menyesuaikan keseimbangan kekuatan mereka dengan hasil apapun yang terjadi. Jadi jika Iran keluar dari situasi ini sedikit lebih kuat, mereka perlu sedikit lebih condong ke Iran. Jika lebih lemah, lebih condong ke Amerika Serikat. Jadi di satu sisi, di balik pintu tertutup, mereka mencoba mempengaruhi keseimbangan kekuatan. Di sisi lain, pada akhirnya keputusan dibuat oleh pihak ketiga, yaitu Donald Trump. Mereka tidak punya kendali, jadi mereka perlu menjaga posisi mereka. Owen, kami mendengar dari Perdana Menteri Israel malam ini bahwa dia sangat antusias untuk mengumumkan aliansi baru setelah perang ini berakhir. Apakah ada gambaran negara mana saja yang mungkin dimaksud? Nicole, seperti yang kamu tahu, dia selalu mengatakan itu. Benar kan? Maksudku, itu sudah pasti ada di kartu bingo untuk pidato Netanyahu. Tapi aku tidak ingin meremehkannya atau jangan sampai bersikap merendahkan. Dia berhasil mewujudkan Abraham Accords meski peluangnya kecil. Aku masih ingat malam saat perjanjian itu diumumkan. Kami benar-benar tidak percaya itu benar-benar terjadi. Tapi itu benar-benar terwujud. Normalisasi nyata dengan 3 negara Arab, Nicole. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi sejak saat itu, ini telah menjadi bagian inti dari pidatonya untuk memberikan gambaran harapan politik kepada para pendukungnya dan membicarakan apa yang dia lakukan di balik layar. Namun hal itu belum terwujud dan bukan karena kebetulan. Tentu saja, sebelum 7 Oktober, kita sebenarnya hampir mencapai terobosan nyata dengan Arab Saudi. Kita mendengar itu langsung dari pihak Arab Saudi sendiri di depan kamera. Tapi sejak saat itu, semuanya mundur selangkah. Dan seperti yang sering saya katakan, bukan hanya atau bahkan mungkin bukan terutama karena perang, tapi saya pikir juga posisi Arab Saudi di Washington misalnya menjadi lebih kuat. Mereka tidak lagi membutuhkan Israel seperti dulu untuk memberi sinyal berbiaya politik tinggi tentang seberapa jauh mereka melakukan liberalisasi. Sulit bagi Arab Saudi, setidaknya beberapa tahun lalu, untuk membuat orang percaya bahwa mereka benar-benar sedang melakukan liberalisasi di negara yang selama ini dianggap sangat konservatif secara agama, bahkan jika tidak reaksioner. Tapi sekarang, seiring proses itu berjalan, mereka punya hubungan erat dengan Donald Trump. Mungkin mereka memang tidak terlalu membutuhkan kita lagi. Sekali lagi, apakah mereka akan mendekat ke Israel sebagai cara untuk terus melindungi diri dari Iran? Ada teori seperti itu. Banyak hal akan bergantung pada keseimbangan kekuatan di kawasan dan seperti apa kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah di bawah Trump atau siapapun presidennya. Setelah perang ini berakhir, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Sementara itu kita masih melihat ekonomi dunia merasakan dampaknya karena perang antara Republik Islam, Amerika Serikat, dan Israel masih berlanjut. Faktanya, sudah terjadi penurunan lalu lintas sebesar 70% di Selat Hormuz, menyebabkan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Bagaimana dengan dampaknya terhadap industri mobil global? Berikut laporan Emily Francis. Ketika perang dengan Iran terus berlangsung dan Selat Hormuz tetap ditutup untuk sebagian besar kapal, hal ini menjadi hambatan besar bagi warga biasa di seluruh Asia dan Timur Tengah. Harga BBM yang sangat tinggi dan pasokan bahan bakar yang terbatas di seluruh dunia membuat perekonomian terhenti, terutama di Asia. Hayer Ali adalah seorang eksportir mobil asal Sri Lanka yang telah tinggal di Jepang selama 2 dekade terakhir. Dia berspesialisasi dalam pengiriman mobil bekas ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan negara asalnya sendiri. Jadi kami memiliki lebih dari 500 mobil yang seharusnya tiba, namun tertunda. Saya rasa ada sekitar 50 mobil mewah dan supercar yang terjebak di tengah perjalanan. Beberapa mobil telah diturunkan di Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Beberapa mobil juga diturunkan di pelabuhan di Tiongkok. Dan beberapa pengiriman kontainer kami ditarik kembali ke Jepang. Tahun lalu, negara-negara produsen mobil utama seperti Jepang dan Korea Selatan mengekspor mobil bekas senilai gabungan $19 miliar ke seluruh dunia.
Sekarang, di musim yang biasanya menjadi puncak bagi industri otomotif Korea Selatan, ekonominya sedang melambat. Sekitar 35% dari ekspor kami dikirim ke Timur Tengah. Tapi sayangnya, mobil dan barang-barang lainnya justru menumpuk di halaman kami. Pelabuhan juga sudah penuh. Jadi semakin sulit untuk mendapatkan kontainer, dan biaya pengiriman juga ikut naik. Di Uni Emirat Arab, yang juga merasakan dampak dari serangan Iran, pasar mobil mewah sebagian besar masih stabil. Tapi salah satu alasan utama yang disukai semua orang adalah karena negara ini sangat aman, dan tetap seperti itu sampai sekarang. Mungkin berita yang mereka lihat di luar negeri tidak seburuk kenyataannya ketika Anda berada di sini. Dealer mobil harus menutup pintu ketika perang pecah, tapi bisnis hanya sedikit melambat. Direktur penjualan First Motors, Chris Bull, mengatakan bahwa dengan kekayaan di UEA dan Eropa, permintaan untuk kendaraan mewah masih terus meningkat. Baiklah, dengan itu kami akan segera kembali setelah jeda singkat di I24 News. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih ada 1 jam penuh pembaruan yang akan kami bahas, jadi tetaplah di sini.